Malam ini kita akan mempelajari Wahyu pasal 50. Maksudnya pasal 17, tentang mengapa domba itu menang. Mereka yang mengikuti anak domba. Mengapa bisa mengalahkan binatang dan tanduk-tanduknya? Kita sudah menjelaskan sebelumnya tentang domba itu. Binatang dengan 7 kepala dan 10 tanduk. 10 tanduk itu melambangkan Rusia yang terbagi menjadi 10 negara. Artinya, 10 tanduk tersebut adalah 10 kerajaan. 10 raja disebut 10 tanduk. Binatang itu melambangkan Rusia. Dengan kata lain, Rusia akan terpecah menjadi 10 negara. Lalu, apa alasan kita bisa mengalahkan binatang dengan 10 tanduk ini? Mari kita baca Wahyu. Di sini tertulis, 10 tanduk yang kau lihat itu adalah 10 raja. Mereka belum menerima kuasa sebagai raja. Namun mereka akan menerima kuasa sebagai raja. Bersama binatang itu berkuasa 1 jam. Mereka sepakat bulat menyerahkan kekuatan dan kuasa mereka kepada binatang itu. Mereka akan berperang melawan anak domba. Tetapi anak domba akan mengalahkan mereka. Karena dialah raja segala raja. Tuhan atas segala tuan. Mereka yang bersama anak domba. Mereka yang dipanggil dan dipilih. Yang sisha Juga akan mengalahkan mereka. Di sini dikatakan, mengapa anak domba bisa mengalahkan mereka? Karena anak domba. Ya, anak domba itu bisa mengalahkan mereka. Karena ia adalah raja segala raja. Tuhan dari semua tuan. Lalu, apa alasan kita bisa mengalahkan musuh? Karena Allah memberikan kepadanya gelar raja segala raja. Kuasa Tuhan atas segala tuan. Yaitu anak domba itu. Allah Bapa memberikan kepadanya gelar raja segala raja. Kuasa Tuhan atas segala tuan. Semua raja dan semua tuan tidak dapat mengalahkan Kristus. Tuhan yang disebut anak domba. Lalu, siapa saja yang bisa menang? Dan siapa lagi yang bisa bersama, bisa mengalahkan binatang itu? Di sini dikatakan, mereka yang bersama anak domba. Yaitu mereka yang dipanggil dan dipilih. Yang setia, juga akan mengalahkan mereka. Yaitu orang-orang yang dipanggil dan dipilih. Orang-orang yang dipanggil dan menjadi milik Kristus. Yang setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Juga dapat mengalahkan binatang dengan 10 tanduk itu. Di sini dikatakan bahwa binatang dengan 10 tanduk itu adalah 10 raja. 10 raja berarti Rusia akan terpecah menjadi 10 negara. Di masa depan, dari 10 negara itu akan muncul 10 raja yang akan menyerang umat Allah. Di sini dikatakan, mereka belum menerima kuasa sebagai raja. Namun mereka akan menerima kuasa sebagai raja. Berkuasa bersama binatang itu selama 1 jam. Artinya, di masa depan akan ada 10 negara yang akan bergabung dengan binatang besar yang jahat itu, yaitu Rusia, di bawah penguasa Rusia. Maka di masa depan, 10 raja, 10 penguasa, 10 pemimpin, akan bersama penguasa Rusia untuk memerintah. Di sini dikatakan bahwa mereka sepakat bulat menyerahkan kekuatan dan kuasa mereka kepada binatang itu. Mereka akan berperang melawan anak domba. Tetapi anak domba pasti akan mengalahkan mereka. Mereka akan bersatu padu untuk menyerang umat Allah. Menyerang anak domba. Tetapi anak domba akan mengalahkan mereka. Anak-anak Allah yang bersama anak domba juga akan mengalahkan mereka. Karena alasan apa mereka bisa menang? Karena anak domba adalah raja segala raja. Dan Tuhan segala tuan. Kuasanya jauh melampaui kuasa binatang 10 tanduk. Jauh melampaui kuasa iblis. Selanjutnya, saudara Sibodi dinyatakan bahwa ia yang disebut raja segala raja. Dan Tuhan segala tuan itu adalah saudara Sibodi. Tuhan anak domba memberikan kepada saudara Sibodi kuasa seperti itu untuk mewakili Tuhan Kristus dalam melaksanakan tugasnya. Maka, mereka yang dipanggil, yang bersama saudara Sibodi, juga akan mengalahkan mereka. Karena kita bersama-sama menerima kuasa dari Tuhan Kristus, Sang Anak Domba. Karena itulah kita bisa mengalahkan musuh. Hormat dan kemuliaan bagi Bapa dan Tuhan kita,